Oke guys, pertama-tama kita ucapin dulu thank you sebanyak-banyaknya buat kalian. Dalam 1 minggu kalian keren, luar biasa, terbaik, the best, top Markotop ya. Thank you, tambahan 90 plus subsnya ya. Kita sangat-sangat menghargai, apresiasi. Thank you banget. Thank you yang sudah like, thank you yang sudah komen, subscribe, nonton video ini, menikmati video ini. Thank you. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang luar biasa. Tapi sebelum itu guys, ada yang lebih luar biasa lagi loh. Apakah itu? Ya. Jadi ini adalah produk terbaru dari Kugo guys. Ya, ini pure essential oil buat kalian yang susah tidur ya. Tinggal oles aja di sini guys, 5-6 kali di sini, 5-6 kali. Langsung jangan tidur. Kepanasan nanti. 5-6 kali, 2 kali, 3 kali di sini. Langsung tidurnya lebih enak karena pakai aroma pure natural ya. 100% essential oil membuat kalian tuh lebih tenang, lebih relax gitu. Jadi masuk ke fase deep sleep. Biasa kalian tidur itu ada tidur biasa, deep sleep. Ini bisa buat kalian deep Ini tadi sleep. katanya cepet ya. Kok lama Itu buat satu produk ya. Produk selanjutnya boleh. Pokoknya ini bisa kalian dapatkan di Tokopedia ataupun di Shopee. Ketik aja Kugo Store. Oke. Bagus guys. Gua udah coba. Enak banget. Enak Apalagi ya? yang warna biru. Ya, Gua warna pengen biru tuh. Warna biru. Ini ada Hedo, ada Flumi, ada Masleaf. Oke. Lagi-lagi guys, karena masalah teknis ini ya. Kita sudah beli SLR yang paling mahal, tetap ada masalah teknis ya. Ini ada trouble, jadi koko kita ini tengah ini bakal nge-freeze nih sesaat. Gak apa-apa, masih ada koko William Tauto yang mukanya seperti anjing yang tetap bisa kalian nonton, oke? Oke, sekarang kita akan langsung ke pembahasan ya. Yoi. Berita tergencar pada minggu-minggu ini ya. Katanya MU siap untuk melakukan official bid ya. Official bid Kepada Mbappe. Rasmus, bukan dong. Mbappe kan Arab ini sekarang katanya. Rasmus Højlund. Kenapa nggak Mbappe gitu ya harusnya ya? duitnya gak ada. Duitnya nggak ada. Lagian lu nggak setuju juga kan kalau Mbappe? Gua sih nggak setuju. Gua gak pribadi. setuju juga. Kurang indie kalau kata tahu-tahu. Kalau Bukan. Mbappe itu kurang indie. Kalau Højlund kan indie. Indie banget. Iya, pemain indie, pemain yang apa Dia sih indie dikenal. apa sih? Iya. Tapi dengar-dengar dari harganya ada yang bilang 60, ada yang bilang 80, ada yang bilang 70. Pantasnya berapa sih main ini? Kalau gua skeptis sih dengan Højlund ini. Tapi gua tetap berusaha untuk percaya Erik Ten Hag. Kalau menurut Koko William Tautau, apakah Anda yakin atau bagaimana ini Koko William Atau Tautau? gue beberapa kali, gue cuma nonton highlightnya doang sih. Iya. Kalau highlight itu sih model-model persis kayak Haaland, Iya. Darwin Nunes. Sedikit ya, Darwin Nunes betul, setuju gua. Kayak gitu loh, Darwin Nunes. ngotot banget mainnya, ngotot, dribblenya lumayan bisa dribble, ya lebih bisa dribble lah. Kayak Daripada? kenceng. rajin, dia suka press juga kan. Ya, kalau itu ya. Ya Press mungkin ya. umurnya masih 20 tahun jadi Udah dipoles lah ya. bisa dipoles lah. Ten Hag kan jelas, biasanya kan itu kan dia suka poles-poles pemain yang nggak jelas jadi lagi. Contohnya siapa di Ajax yang pemain nggak jelas yang dia poles jadi? Ya semuanya. Enggak semuanya ya sebenarnya. Semua jadi loh. Siapa Martinez? yang Martinez ya? Iya. Ya, siapa sih? Timber. Iya. Onana tuh kan juga dia yang poles. Semuanya bro. Iya. Itu loh. Fred aja ini bagus. Iya. Ya udah gitu loh. Berarti kita harus tetap percaya ya. Percaya Gua sama sih Ten lumayan Hag, percaya. bener. Loh gue makanya ini kan skeptis. Nah. Tapi gue juga mengakui gue harus percaya sama pelatih gue. Iya. Dari awal loh, nggak ada nama striker lain yang bener-bener kayak digembar-gemborin kayak Iya, MU iya. terus Rasmus doang. Iya. Kalau- Udah itu berarti Ten Hag yang ngotot. Kalau Endra kan dari awal yang pro. Bahkan dari sebelum MU ngincer Rasmus tuh gue udah bilang Iya. ada satu Iya, pemain dari Sturmgrass udah Iya. pindah ke Atalanta, itu striker. Menurut gue lumayan, namanya Rasmus Højlund. Iya, Tapi udah pindah ke Atalanta. Iya. 17 juta euro doang waktu itu. Iya, Itu iya. 17 juta dari Sturmgrass. Oh iya? Soalnya di Sturmgrass Mahal banget, Pak. Itu kalau udah nggak- main mahal loh Iya. sebenarnya. 12 atau 17 gue lupa. Antara itulah, belasan pokoknya. Karena di Sturmgrass dia termasuk salah satu top skor. Pemain muda yang digadang-gadang bakal jadi striker masa depan lah, masa depannya Iya, Denmark. Itu dia pindah ke Atalanta. Gue udah bilang ada satu striker dari Sturmgrass itu udah pindah ke Atalanta, Rasmus Højlund. Iya, iya. Beneran, Cuk. Iya, Musim Cuk. depannya diincer MU, Cuk. Tapi harganya masih masuk akal ya. Kalau gue bilang masuk akalnya tuh di 40-an sih. Iya sebenarnya 40-an. Sebenarnya. Iya, Tapi iya. ya namanya gorengan media, Cuk. Iya. Dia udah, apalagi kontraknya masih panjang sama Atalanta. Oh, iya. Baru semusim kan? Iya, iya. Musim kemarin baru dibeli kan? Ya lu ibarat lu nebus harga sisa kontraknya dia lah. Oh, dia baru semusim di Atlanta ya? Baru musim kemarin kan dibeli. Musim pertama
9 gol sih not bad loh. Bukan striker utama lagi. Iya, bukan striker utama. Zapata ya yang utama ya. Kayaknya Zapata masih di Atalanta. Itu dari Napoli atau dari Lazio ya? Zapata itu apa Inter ya? Zapata itu dari Inter ya kayaknya. Zapata Dufan itu asli Zapata. asli Atalanta nggak sih? Enggak. Masa harus dari Atalanta? Enggak lah. Asli kayak Atalanta. Gila, tapi not bad berarti ya. Siapa? Musim pertama loh. Rasmus. Umur Iya. 20. Umur 20. Di atasnya ini loh. Zidane striker Iqbal. utama. Di bawah di Zidane Iqbal Jo umurnya Jo. Di Napoli ya? Oh, di Napoli. Di bawah Zidane Iqbal. Itu baru. Itu. Pemain Ada bisa diharga mahal. pemain. Itu. Teruslah Masa menghina depan. pemain idola saya. Nanti jangan kaget kalau sampai MU mengaktifkan klausul buyback. Wah, gue bacot Dia seharian. enggak, tapi Hah? pemain andalannya dia juga dijual. Iya. Oh, cari savage ya. Nanti kita akan masuk ke itu ya. Ya. Dan dia tuh sering kayak gitu kan. Iya. Dia cuma pengen ada debat aja ada itu gitu kan. itu kayak karma kan sih? Iya. Minggu lalu dia menghina Zidane Iqbal, sekarang Charlie Shepard dijual. Kan Kalau savage nggak ada klausul buyback lagi kalau Nggak. Savage. Ada katanya. Nggak ada. juga nggak ada ya. lagian Sergio Ramos kan udah cabut. Kata-kata gua udah nggak mau nggak ada Nggak. dia lagi. Dia udah dikasih ban kapten. Betul kata kalian. Kayaknya nggak jadi ya bro. Kayaknya. Iya, bener. Kayaknya kamu nggak cocok deh. Dia langsung dijual anjing. Saya yakin apa lu sama Sorry. bisa nggak usah kayak gitu. Sorry. Saya yakin apa lu sama Rasmus Rasmus. Højlund? Apakah maksudnya gini? Ini kan kita setuju andai kata dia punya potensi pun kan perlu waktu untuk development. waktu, iya. Ya. Menurut lu kita harus bersabar berapa lama nih kira-kira? Dua musim. Iya. Jadi musim ketiganya baru Musim ketiga baru tokcer. Oh. Musim Umur 23. pertama Ya, oke adaptasi lah. IPL ya. Iya. Beda kan? sama Beda banget Itali. pasti beda banget. Musim pertama adaptasi. Kalau dia bisa minimal. Ini realistis ya. 10 sampai 15 gol itu sudah sangat-sangat bagus. Itu bagus banget. Semua ya. kompetisi loh ya. 10 15 gol itu Bagus semua banget kompetisi. itu. Loh. Bukan gue bilang IPL Iya. doang. Itu udah bagus. Untuk seumur dia baru pindah dari Liga Italia yang dimana dia bukan striker utama juga. Iya. Pindah ke IPL 10 sampai 15 gol semua kompetisi itu bagus. Musim pertama. Iya. Musim kedua peningkatan 20 something gol. Musim ketiga baru kita bisa judge dia. Iya. Itu menurutku. Iya, main lama sih. Dan kenapa kok musim ketiga? Karena menurutku Ten Hag itu butuh 3 musim untuk merombak semua pemain ibaratnya peninggalan sampah-sampah dari Ya. pelatih-pelatih sebelumnya. Musim ketiganya Ten Hag kita baru bisa melihat paling enggak Ya. starting 11 yang benar-benar berbeda, benar-benar Tanah mau lah. keinginannya Ten Hag semua. Ya. Nah, itu baru kita bisa judge. Dan Menurutku flop sih. Flop, Menurutku nggak apa-apa kan, Nggak namanya apa-apa kan. referensi. Menurutku Iya. flop. Tapi menurut gua juga nggak bakal jadiin inti dulu kayaknya. Terus intinya siapa? Terus ngapain dibeli? Siapa? Ya, Martial. pasti rotasi. Martial mau dijual. Ya Rashford dulu lah pasti nomor 9. Rashford ya. Pasti mungkin Rashford dulu Ah. tetap. Ya cuma ntar ganti-gantian pasti sama. Nggak mungkin, Ten Hag nggak mungkin langsung gitu pak. Karena wingnya kita juga berlimpah sih. Berlimpah masalahnya. Garnacho, Garnacho. Anthony, Iya. Pelistri yang masih belum jelas, Amat. Iya. Sama tapi kan cedera. Amat tapi enggak Enggak parah. Masa nggak serius? Nggak parah. Dia diving aja dia, pengen diliput media, sok-sokan dia, pakai tongkat gitu anjing. Lu kenapa sih Das? Enggak dia Aduh. kadang ngeselin soalnya amat ini. Ya, Kurang kemarin promosi lah. jelek sih. Jelek. Oh jelek banget, parah pak. Dia Parah. kayak berusaha untuk menunjukkan ini loh gua, lihat gua gitu. Enggak sih, enggak Kayak dapet sih. terlalu ekspektasi dilihat pelatih untuk mainin gua gitu loh. Malah menurut gue bagusan Elangga, sumpah. Enggak sih. Ya enggak lah ya bagusan amat lah. Enggak, Jo. Amat Itu lah. pemain, Sumpah. itu pemain habis dijual, gue lihat di IG-nya emang banyak gaya, Cok. Dia Iya. di luar lapangan aja banyak gaya nih pemain ini. Elangga itu Siapa, nggak Elangga? banget Elangga? Elangga itu, Cok. Oke, sekarang kita akan mengomentari sedikit ya tentang hasil pertandingan yang memuaskan ya pramusim yang meskipun ya secara permainan melawan Olympique Lyon nggak terlalu bagus bisa sih. bisa dikatakan sangat pragmatis cukup 1-0 B aja sih. tapi kita mengalahkan Arsenal 2 kali ya adu Ya. penalti sekali sama 90 menit sekali 2-0 ya. Iya. Bagaimana komentar Anda tentang man of the match-nya dari Kobe Maino apa? Olympique Lyon dulu dong. Olympique Lyon. Olympique Apa yang Lyon dikomentari Cok Olympique Lyon? Van de Beek gak dihargai, Cok. Iya parah, Cuk. Lu ngeliat golnya? Itu cara nendang yang bener tuh gitu, Iya, Nas. Memang di mata saya dia sampah. Kalau Van de Beek. Itu bagusan tendangan Van de Beek daripada Anthony, gue kasih tahu, Pak. Lu lihat kipasnya dia nggak ketika dia passing ke Fred menit keberapa gue lupa. Nggak lihat. Itu bagus Cok itu Cok. Nggak Ya lihat. memang keseluruhan overall kalau kita lihat memang nggak bagus. Nggak bagus. Ya biasa aja. Tapi beberapa momen dia bagus lah. Dia ada cara build up yang maksudnya Ada sekali yang dia passing dari kiper nih. Dari kiper kalau nggak langsung salah ya. deng, langsung ke Fred, langsung Cuk. ke Frednya betul Iya, kan? iya. Itu membelah pertahanan lawan. Ini Nas. kalian nggak ngerti Itu caranya keluar dari Beberapa grup mengapresiasi itu. Iya. cara keluar dari pressing yang benar tuh seperti itu. Lu harus tahu
forward passing, nggak melulu ketika di passing lu back pass lagi. Iya bro. Itu namanya kan orang harus punya visi di lapangan, ngerti ya? Itu Van de Beek punya visi dong. Tapi Ten Hag juga punya visi sebagai pelatih. Oke. Dia sudah memberikan Van de Beek kesempatan, dikasih tahu, lu gua kasih kesempatan. Lu kalau main bagus, nanti ya gua kasih kesempatan lagi lawan Arsenal. Nggak jual dia, udah 1 gol dah. Oke, you're out from our first team lawan Arsenal ya. Udah, dia even nggak main kan? Iya nggak main. Nggak main. Akhirnya dengan 15 juta itu Van de Beek. Lawan Madrid nanti mainnya. Udah, enggak lain, janganlah. Lawan Wrexham. Van de Beek itu sudah tidak bisa dikasih kesempatan lagi. Sudah beberapa musim cedera, sekarang pun juga enggak lah. Enggak, kalau Van de Beek enggak. Enggak ya. Enggak. Meskipun pilihan keempat mending Zidane Iqbal sumpah, Cok. Zidane Iqbal dari Juventus. Ya, enggak fair makanya gue protes, Cok. Kenapa gitu loh? Nggak bisa sih, dari Iqbal bukan tipenya Ten Hag, Pak. Nggak bisa duel. Kapan nanti di Zidane Iqbal duel? Ya, nggak ada kesempatan, kapan liatnya? Apa di preseasonnya nggak pernah duel, Pak? Entot. Nggak kuat dia, nggak kuat. Ketemu IPL, pemain IPL nggak kuat dia. Pemain cerdas, dia bermain menggunakan IQ. Ten Hag nggak suka, nggak cukup IQ doang. Kan cukup ya. Fisik harus mendukung. Ya kan belum nge-gym juga. Harus yang world class Iya, bro. Seperti Kobe Maino itu loh. Kobe Maino. Itu baru. Ya mungkin dia kalah bersaing sama Kobe Maino ya. Makanya dia nggak bisa sih, Dan. Gue cuma bisa pilih satu. Ini tuntutan dari manajemen juga. Gue terpaksa harus jual lu. Ya, itu kan bisa jadi terjadi seperti itu. Yeah. Kalau dia ya itu Van de Beek lah ya. Cuman itu yang kita komentari. Ada. Babak pertama jelek banget. Parah, Pak. Dua-duanya jelek. Dua babak. Iya, dua babak. Babak kedua masih lebih mending gua. Babak kedua lebih mending. Lebih mending gua. Lebih suka nontonnya ya. Babak pertama tuh kayak Pada babak pertama ada Sancho, ada Anthony, tapi awal-awal ada beberapa peluang loh. Iya, tapi nggak ada yang gol, Pak. Anthony, Sancho, Anthony just being Anthony, bro. Iya. Sumpah, Jo. Being Anthony. Tendangan apa nggak ada yang gol apa segala macam. Arsenal berapa kali, Pak? Iya, peluang yang awal-awal tuh ya. Yang Bruno itu ya. Iya, Sancho juga Sancho enggak ya? Mount Sancho nyetak satu. Yang mana? Yang Arsenal. Lawan Lyon tuh. Sancho juga peluang nggak ada, Anthony juga nggak ada. Aduh, pokoknya. Tapi Lyon mainnya juga ngotot sih yang lawan MU. Ya ngepresnya. Tapi awal-awal kita mendominasi, tiba-tiba digeruduk sama Lyon. Iya. Dan satu pemain muda yang gue demen lagi dan Gore. Dan Gore. Itu jago loh. Oh, dan Gore. Babak kedua bagus tuh. Sampai kiri ya? Enggak, tengah, Pak. Tengah ya, Kadang mainnya bagus tuh. Itu yang Fernandes jelek Pak. Tapi waktu lawan Leeds dia jelek, dan Gore. Oh, dan main juga lawan ya? Leeds ya. Oh, gua enggak tahu pas nonton Lyon. Lu bilang siapa babak nih? 2 juga diganti semua kan. Waktu lawan Lyon juga kayak gitu, dan Gore masuk babak 2. Jelek banget itu waktu lawan Leeds. Pas lawan Lyon, gua boleh juga nih, ngotot juga nih orang yang nih. Fernandes yang lawan Leeds bagus. Alvaro lawan Lyon jelek. Leeds bagus, lawan Lyon jelek. Ya itulah pemain muda. Pemain muda gitulah ya. Enggak stabil lah ya. Cuman yang selama ini impress tuh ya Kobe Maino, Pak. Bagus terus, Pak. Leeds, Lyon, siapa? Arsenal. Even Arsenal loh. Mainnya oke loh. Bahkan lawan Arsenal katanya dia sukses ya untuk meredam Rice sama masak nasi katanya. Rice sama siapa? Odegaard ya? Odegaard ya. Enggak dikantongin, Cok. Loh, itu juga itu kan apa? Asisnya Bruno kan dia. Dua-duanya dia dah. Dua-duanya dia. Yang Sancho juga dia. Sancho itu kan enggak dong. Gabriel Magalhaes kan Sancho tuh Xiao. Sancho dari kanan kok. Xiao kiri. Xiao passing ke tengah gitu. Kobe Maino. Ken, highlight-nya Ken. Tahu ini sering lupa. Xiao ya? Seingat gua kok Kobe Maino ya yang nendang. Bukan Xiao. Habis bukti gua salah. Lu kayak gitu. Kalau nggak salah, seingat gua ya, Kobe Maino buang bola dari belakang nih. Iya. Magalhaes nggak kena tendangannya, luput bolanya. Sancho-nya lolos sendirian. Gabriel kan itu yang Magalhaes kan? Gabriel Magalhaes. Oh, Gabriel Magalhaes. Nah, ya itu. Gol pertama Maino ya. Yang ini. Kedua. Maino nendang dari belakang. Dari belakang. Yang gue inget Xiao itu, yang peluangnya Anthony, ya yang ke Bruno dulu. Xiao ke Bruno udah gocek ke belakang, kasih Anthony, tendangannya gak kena, Cuk. Tendangannya itu kaki terkuat loh padahal. Iya, Cuk. Kaki terkuatnya Anthony loh. Bisa kenanya nggak jelas gitu loh. Kayak cuma kletek gitu dong. Terus habis itu ada peluang lagi nggak sih Anthony? Banyak juga Anthony 3 ada kali. Yang dipasing sama Sancho. Iya, yang kan ditepis kan sama kiper. Tepis ya? Iya. Tepis. Terus ada satu lagi yang nggak tahu kemana udah ada. Anthony itu kan menyiapkan tendangannya untuk partai-partai penting, bro. Kayak lawan City, Barcelona kan gitu. Mana cuma itu doang. Enggak, maksudnya gini loh. Menyiapkan dia. Sebenarnya ya, kalau kita lihat secara peluang ya, Anthony itu bagus.
baik dari penempatan dia bagus, pergerakannya juga bagus, ya kan, speednya juga oke, goceknya juga oke, dia menarik 2 pemain, kita harus semua udah tahu. Iya. Di luar itu penyelesaiannya nggak ada. Makanya buat apa? Seharusnya. Buat apa dia semua itu bagus kalau penyelesaiannya nggak ada? Sama gitu. seperti yang Indra tadi bilang, perlu kasih waktu 3 tahun lah. Lama dong. Mahal loh itu dia. Loh ini udah tahun kedua loh. Makanya. Tahun keduanya dia loh. Dan belum ada perubahan kan? Maksudnya kalau penyelesaian dia itu bagus, dia tuh udah banyak loh golnya. Pasti Pak. Dia musim kemarin tuh peluangnya berapa kali Pak? Iya makanya aduh, iya, tapi ya sudahlah ya. Cuman ya karena itu kita butuh nomor 9. Mungkin kita tuh banyak pemain yang bisa create chance, create peluang, tapi nggak ada yang bisa finish, gitu loh ya. Mungkin itu nanti ya si Rasmus Højlund, si Højlund. Hopefully dia bakal jadi pemain bagus lah. Tapi secara gue nonton Arsenal ya, itu sebenarnya kita babak pertama dikurung loh kita. Tuh iya memang. Dikurung Pak. Gue udah bilang Arsenal tuh sebenarnya bagus mainnya. 2 gol kita tuh kebetulan. Iya, sangat kebetulan. Dua-duanya tuh kebetulan. Sancho juga kontrolnya bisa begitu ya gol kedua. Gol kedua. Kontrolnya bagus tuh. Gara-gara luput kan? Iya luput si Gabriel kan. Yang pertama pun sebenarnya bisa tepis itu. Yang pertama tuh iya, yang tendangannya Bruno. Iya Pak. Ya kenceng sih. Kenceng sih. Tapi Solskjaer bisa tangkap itu, bisa di save itu. Untuk kaliber kiper itu seharusnya tepis keluar bisa. Tepis keluar bisa itu. Masalahnya tepisannya dia enggak. Ya luput juga. Ya lu pikir gampang jadi kiper juga sepersekian detik. Ya enggak, salah sudut gini juga masuk. Untuk kiper IPL sih Solskjaer sudah tepis itu. Kan manusia juga tetap bisa melakukan kesalahan. Iya, makanya berarti kan bukan pure gagal tendangan Bruno. Enggak, itu berarti kan errornya kiper. Maksudnya error kiper sudut tepisnya dia salah. Iya. Gitu loh. Bolanya luput naik ke atas bukan keluar. Gitu loh. Akhirnya masuk ke gawang sendiri. Makanya gue bilang dua golnya tuh kebetulan semua. Ya. Secara permainan harus gue akuin Arsenal lebih bagus. Arsenal aja lebih bagus. 2 babak ya? 2 babak. Arsenal itu kalau punya nomor 9 yang proper aja bahaya. Gapsus main gak sih kemarin? Gapsus main babak 2. Oh, ya itu proper. Itu nggak proper lah menurutku. Gapsus nggak proper. Gapsus tuh sebenarnya kalau menurutku ya bukan nomor 9 yang bener-bener finisher. False 9. Ya eranya Pep kan dipakai false 9 sebelum datangin Haaland loh. Makanya kenapa dia dijual? Pep butuh seorang 9 yang proper sekarang, bukan main false 9 lagi. Menurutku seorang pemain yang bisa memerankan false 9 yang paling bagus tuh Firmino ya. Itu bagus banget. Itu bagus sekali tuh. Firmino. Tapi sekarang eranya kayaknya balik ke nomor 9 yang asli gak sih? Darwin Núñez, Haaland ya. Tapi Darwin Núñez juga kebanyakan main di sayap kan, dipasang di Klopp ya. Soalnya kan dia emang false 9 juga sebenarnya kan. False 9 ya. Iya false 9. Nomor 9 Núñez. Ya tapi true 9 bukan false 9 kan? Oh true 9 ya. True number 9. Oh iya. Ya kayak Rasmus ini kan juga true number 9. Iya. Iya kan? Iya. Ini sekarang eranya balik ke situ. Tapi gue perhatiin ya kemarin pas lawan Arsenal. Nah, Mas. MU tuh build up-nya agak kurang ya. Gue nggak tahu tuh strateginya Ten Hag atau emang dia nggak bisa nembus ke tengahnya Arsenal ya. Dia kebanyakan gue perhatiin ya, pasti passing kiper, dia main di kiper. Ya. Main di daerah kiper lah. Si Martinez, Varane, balik kiper lagi. Tapi tiba-tiba dia long ball dan long ball banyak kan berhasil loh. Long ballnya bagus. Iya. Kebetulan Heaton long ballnya bagus. Iya makanya gue bilang itu. Heaton bagus masih. Heaton bagus. Lebih ke pengalaman mungkin ya, tenang ya. Iya, makanya gue bingung itu emang strategi Ten Hag atau emang ya kebetulan aja. Kalau gue bilang itu strategi. Makanya kenapa dia butuh kiper yang bisa Orana, iya benar. Bisa build up. Itu. Kalau dia buang ke tengah bolanya. Ini bukan maksud menghina De Gea ya. Udah berulang kali terjadi. Iya. Kan sama aja kan main kemarin sama ketika kita ada De Gea ataupun gak ada De Gea waktu kemarin pakai Heaton. Ya gitu kan mainnya kan. Lisandro, Varane ke kanan Dalot. Balik lagi Lisandro, kalau udah buntu balik ke kiper dong untuk narik pemainnya mereka untuk mancing mereka maju. Nah, kalau dulu De Gea dibuang ke depan ke tengah, berharap ada yang win the ball kayak Casemiro atau yang tinggi-tinggi siapa? Weghorst gitu. Tapi kan kalah terus kan. Bolanya selalu direbut lawan kan. Nah, ini kebetulan Heatonnya lagi bagus, build up-nya bagus nih. Long ball masuk terus ke kanan ada kalau nggak salah Anthony atau Sancho ya atau AWB. Berapa kali lewat tuh? Lewat kan? Ya even AWB long ball oke loh. Nah, makanya golnya yang pertama tuh bukannya long ball dari Heaton dulu kan? Iya makanya itu. Heaton ke Bemeno kosong passing ke Bruno kan? Iya. Itu kalau gue bilang ya itu strategi. Iya. Gimana caranya sekarang lu mau bongkar pertahanan pressing lawan? Gimana caranya kalau nggak mulai dari kiper? Iya.
tujuannya kan untuk mecah konsentrasi mereka untuk narik musuh juga ya. Strikernya supaya maju lebih maju dikit. Iya. Gitu loh. Jadi biar kebuka. Ruangan di belakang backnya itu agak lebar lah ya. Nah, buat lari gitu. Itu Pas dia. makanya gue cocok juga nih Onana kayak itu jadi nih. Dia mungkin butuh Onana untuk itu. Strategi kalau gue bilang. Kalau Mason Mount gimana? Mason Mount overallnya biasa aja gua. sih. Biasa aja. Kurang terlalu impresif ya dari beberapa pertandingan belakang ini. Iya, lawan Lyon biasa aja, lawan Leeds juga biasa. Leeds oke lah. Leeds oke lah. Lyon nggak kelihatan. Arsenal biasa. Kemarin Arsenal biasa. Menurut gua karena salah posisi. Dia lebih ditaruh nomor 8 bareng sama Casemiro. Ya nomor 10 tetap Bruno gitu loh. Jadi yang bener-bener kelihatan ya Bruno-nya doang. Dia kayak nggak terlalu dikasih peran untuk bisa. Iya. Ya dia malah dikasih posisinya kayak Declan Rice lah. Nah, Declan Rice juga nggak gitu kelihatan. Declan Rice banyakan back pass sih. Iya gitu doang. Makanya. Cuma kalau dari Arsenal yang gue perhatiin ya bagus Timber pak. Timber bagus. Solid cok itu cok. Iya cok. Solid banget cok Timber. Ya pokoknya kebanyakan peluang dari Arsenal itu dari sebelah kanan, ya kan? Timber dan Saka. Ya Saka. Jadi cok. Itu karena Sakanya. Saka tuh jago banget cok Saka tuh cok. Timber is everywhere coy. Kemarin tuh. Iya. Di mana-mana aduh dia. Arsenal main 3 back kemarin. Oh enggak 4. Iya, Tomiyasu kalau salah. Timber back center back yang kanan. Back kanan atau center back kanan? Back kanan. Oh, back kanan dia. Back tengahnya itu kan tetap Saliba sama Magalhaes. Babak kedua diganti Ben White sama siapa satunya? Ben White ganti ini kan, ganti si Saliba ya? Ben White bukan di kanan ya? Ganti si itu. Ben White di Timber ya. Iya. Iya. Tapi Timber bagus sih. Timber bagus. Bangke ya. Coba kita beli Timber sih bek kanan. Kita nggak dapat Lica. Enggak, tapi kan memang Ten Hag kan maunya Lica tuh. Iya. Beritanya aja nggak pernah di. Tapi bagus sih Timber. Jadi feeling gue jadi tuh. Gue suka juga mainnya Timber. Bagus pak, kuat pak. Mobile di mana-mana cok. Di mana-mana di sebelah kanan pokoknya ganggu terus dah. Garnacho udah nggak bisa ngapa-ngapain cok. Garnacho nggak ngapa-ngapain cok sama sekali cok digantongin cok. Sama Asnawi aja nggak bisa lu bandingin sama Timber cok. Garnacho ini ya jujur ya kita kan kalau lihat pemain tuh harus ini ya on field off field ya. Kayaknya banyak gaya juga nih Garnacho. Iya, kelihatan banyak gaya. Jadinya rada-rada kurang respect aku. Iya. Kayak bocah yang baru pegang duit tuh. Oh iya, palanya udah mulai dongak dikit tuh. Iya. Udah kayak Chef Juna dia begini. Set. Oke, kalau dari sosok kapten terbaru kita nih, Bruno Fernandes, 1 gol. Overall penampilan pertama masih super ya, Bruno ya. Super lah. Super banget. Ngotot ya dia. Ngotot banget itu benar-benar stamina kuda cok itu orang cok. Itu Mason Mount sih belajar dia sih pak. Iya. Itu hebat sih itu orang. Memang Mason Mount staminanya nggak kuat, nggak sekuat. Masih belum. Coba oh dalam hal nomor 10 maksudnya, dalam hal nomor 10. Masih belum nyetel lah Mason Mount. Coba Mason Mount nomor 10, Bruno nomor 8. Iya. Lebih bagus pasti, gue yakin. Gue yakin Bruno sama Casemiro di nomor 6 sama 8. Selesai pak, Dinamo di tengah jalan pak. Dan Mason Mount bisa leluasa di depan. Yang kejadian si Ten Hag pas pergantian babak utama ya, dia protes ke wasit. Iya. Langsung coba Bruno udah. Kayak sosok kaptennya. Bener kapten material. Yoi. Terus Ten Hag nggak balas. Lu bisa diem nggak? Ten Hag nggak mau gitu. Nggak. Dia nurut deh. Nurut sama Bruno. Oh, bahasa sih Ten Hag sih pada persahabatan ya. Nggak ada persahabatan ya cuy. Loh, Lica dong yang lebih. Oh iya, kalau Lica sih iya. Jancok itu kayak nggak ada. Iya. Nggak ada yang namanya persahabatan ya. Gua hajar cok. Iya, Saka cok. Saka dia hajar. Itu hajar cok tacklingnya dia. Itu bisa patah loh kalau salah tackle. Gila cok. Persahabatan dia bertengkar cok. Babak pertama Bruno sebagai kapten dan ada main sama Varane sama Lica kan. Babak keduanya kan Casemiro kaptennya. Casemiro kapten. Pada saat Maguire main juga di babak kedua. Ini udah fix out ini ya. Menyusul pemain-pemain lain ini ya. VOC dilawan bro. Fix ya. Iya. Padahal Maguire mainnya nobat juga loh. Mungkin gara-gara kapten copot bebannya hilang. Separuh bebannya hilang. Ntar kalau Gvardiol ditebus 100 juta 100% hilang dia bebannya. Bebannya udah here we go ya. Here we go ya. Rame tapi kan yang itunya bilang enggak kan? Bilang belum kan? Gara-gara si Fabrizio ini Leipzig berencana membatalkan transfer itu. Karena Leipzig maunya sembunyi-sembunyi supaya dia bisa dapat penggantinya. Oke, terus? Supaya penggantinya itu nggak naikin harga. Oh, karena dia udah dapat duit banyak nih dari City. Cengli. Iya, Fabrizio ini emang harus di rem dikit mulutnya, Cok. Nggak bisa, Cok. Kalau kita rugi berapa juta dolar, Jing? Gara-gara Fabrizio. Ya iya mau gimana lagi? Iya. Justru buat dia spesial kan itunya, Cok. Kan gua udah bilang
bilang gara-gara Fabrizio ngomong terus tentang Mount, akhirnya Chelsea-nya nggak mau turun kan, maksa terus gitu tuh, terus seakan-akan MU yang butuh banget nih, MU pengen banget Mason Mount, nggak mau turun cok Chelsea-nya. Ya Casemiro udah kembali babak 2 ya. Iya gue tarik loh babak 2 tuh kaptennya siapa cok? Casemiro. Gue lihat kan, gue nonton nggak? Ini Maguire ini masih pakai kapten nggak sih? Masih ada ban nggak sih di lengannya? Kok nggak kelihatan? Kan senyaru kan, putih kan. Ini ada logonya apa itu? Gue kira tuh ban kapten, bukan. Ternyata waktu disorot ke Casemiro, jancok Casemiro cok ini kapten. Casemiro bro. Gila Casemiro pak. Sama Lindelof main bagus. Lindelof okay. Kuat sih. Lindelof Duel udaranya oke juga. Ya, yang kita nggak lihat ini ya, Malaysia cedera ya. Cedera nggak dibawa. Dia sampai preseason habis masih cedera. Enggak, kayaknya preseason habis. Oh iya? Preseason habis kayaknya baru sembuh. Makanya selama preseason ke Amerika enggak diajak. Tapi yang aneh kok preseasonnya habis ini Wrexham dulu baru Real Madrid ya? Selisih sehari kan? Ya ngapain Wrexham, Cuk? Ya untuk U23, Johnny Evans gitu-gitu. Oh, itu yang main berarti yang bocil-bocil kecil-kecil ya? Iya. Hah? Beda pesawat. Oh. Makanya aku lihat di schedule-nya kok aneh. Habis Arsenal, Lyon, Arsenal, Wrexham, Madrid, Dortmund kan aneh. Iya. Dortmund ya terakhir. Terakhir Dortmund. Ya Wrexham tuh timnya sih itu banyak Ryan Reynolds. Iya. Nanti kalau gitu kita selisih sehari pasti bakal pemain yang completely different ya? Pasti. Iya, yang Wrexham. Mungkin Tom Hinton main di Wrexham. Onana main nggak nih? Lawan Madrid? Main. Madrid main kalau. Nomor kita aja berapa? Nggak usah ngapain. Si paling build up. Wah, gila. Tahu-tahu blunder. Mental bos. Tapi Wrexham sih kita nggak nonton lah ya. Wrexham nonton gua. Wrexham Tetap nonton. Cuk. Oh, U23 ya? Iya, U23 ngapain, Cuk? U23 ya? Jam berapa kan? Coba lihat. Wrexham jam berapa? Kayaknya Wrexham tuh Inter yang main kan Johnny Evans, terus Van de Beek gitu-gitu. Even gua rasa Kobe Mainoo masuk ke Madrid deh. Iya, Kobe Mainoo di Madrid. Iya. Dan Gore main ke Wrexham. Oh, yang main Van de Beek? Van de Beek. Ya nggak nonton bos. Match Bri belum tentu main di Wrexham. Bisa jadi dibawa ke Real Madrid. Setengah 10 malam. Pagi. Kalau pagi. Kalau Amerika itu pasti pagi. Itu kita ini kisi-kisi ketika kita Piala Dunia 2026 nanti. Mainnya pagi-pagi terus jam 7, jam 8. Enak bro, nggak usah kerja. Mata lu, justru nggak bisa nonton cok lagi cok. Wrexham paling yang main Kovar, backnya Fish. Cover nggak diajak nggak sih? Cover ke tuh katanya Amerika? mau dipinjemin. Atau dijual, dipinjemin ya? Sparta Prague ya? Gak tau, pokoknya mau dipinjemin Cover itu. Mau beli. Sparta Praha itu kayak bilang sama MU udah di ultimatum gitu. Lu jual gak nih Kovar nih? Gua gak mau nunggu lama-lama. Kita butuh kiper, kita butuh Kovar. Tapi kalau lu lama, ya kita cari lain gitu loh. Kayak udah ultimatum gitu. Oh berarti Suzuki kemungkinan datang lagi dong? Kalau Ya Kovar. kemungkinan. Baru kemungkinan. Kalau gua kok pengen Kovar ya, keduanya ya. Cover tenang sih. Gua demen sih, suka sih itu kiper tuh, Kovar tuh. Kovar ya. Boleh lah untuk. Atau gue belum. Meskipun ada satu Belum lihat satu spesialnya. kesalahan kemarin ya waktu lawan Leeds ya, sempat dia menghalau bola yang Oh nggak tahu gue lupa. Ada. sekali lawan Leeds. Gue lupa. Lawan siapa Lyon? Lyon dia 90 menit loh. Oh Lyon. Lyon. Iya. Ya mungkin. Leeds dia bagus kok waktu lawan Leeds. Ah ya, berarti Lyon. Lyon. Ya. Berarti Kovar kemungkinan dijual ya? Semoga enggak. Kalau gua Cover punya enggak. oke lah, tenang. Iya, daripada lu beli lagi Iya. Nah, cuman kan siapa tahu dia juga bisa nge-push MU juga kan. Gua nggak mau nih. untuk second choice ya. Lu kasih gua main di piala kecil nggak? Kalau Ten Hag bilang I don't know ya, gua cabut aja lah ke Praha gitu. Dan kita juga nggak lihat Fred ya di lawan Arsenal kemarin ya. Kayak Fred udah mulai ya. Udah mulai itu ya. Udah Packing. kayak. Iya. Tapi launching baju terbaru tadi, away-nya tuh Ada masih Fred, ada Ya, Fred tuh iyalah, aneh. kalau Cuk. itu Kan launching Kan MU keputusan PR-nya aneh deh kadang-kadang. Maguire abis apa namanya shoot yang rilisan jersey baru home itu kan dia Maguire tuh dan kapten copot aneh kalau tahu kayak gitu kan udah nggak usah pakai Maguire Nggak Cuk. bisa gitu lah. Itu Aneh, pemain MU. Ya kalau mungkin- zaman dulu Pogba yang Iya. pas Peluncuran dia jersey juga ada dia. Ada dia kok. Kayak Havertz juga masih Chelsea. Iya. ya aneh kalau kayak gitu mending nggak usah Ya kan? mending nggak usah Ya kan visual bro. Kan visual Iya. dianggap Maguire tuh di ranah Inggris tuh fansnya banyak. Oh, kan iya. bisa dari segi ranah fans di itu dari Inggrisnya segi ya mania lah. Iya. Tetap komersil lah. Betul, Bagaimanapun bro. juga. padahal jarang ya kita baju Maguire dari mana ya oke kalau kita ngomentari beberapa pemain yang sudah dijual nih resmi Alex Telles nggak sampai 5 bener nggak ya juta. Bener Bener ya? Lebih 5 loh. plus 5 ya kalau nggak salah ya.
4 plus 6 atau 5 plus 5, gue lupa. Prediksi Hendra kan 5 itu. 5 juta. Ya, kurang lebih segitu kok. Iya, kurang lebih sama lah. Yang sama. mengagetkan ini Elangga. Elangga, Pak. 15, Cuk. 15. Gue pikir 10 Elangga. Oke, bro. Dan Nottingham Forest juga ya. Nottingham Forest, ya. Dan dia juga mau ambil Dan Henderson di sini. Dean Henderson, tapi katanya loan dulu. Sumpah lu. Loan dulu, nanti baru musim depannya Gak bisa, bro. dibeli. Gak bisa, bro. Kalau Makanya MU nggak ngomong mau. enggak, udah. Kita juga butuh kiper, bro. kalau Henderson itu udah langsung lepas lah. Iya. Nggak bisa, Nggak dikasih nggak bisa. kesempatan Ngapain? juga Nggak kok. usah loan. Nggak usah. Nggak usah lah, Iya. Langsung Dua- lepas lah. Ya. 20 ya? 20 25 ya? 20 25 lah. 25 ya, Pak. 20 Lumayan, plus Pak. add-on Buat beli boleh lah. Højlund, bro. Nah itu dia, sisa berapa duitnya MU? Kemarin 20 ya? 20 ya? Terus tambah sama Teles 24 baru. Teles, kamu Masih lama ya? 24, terus Iya, 15 kan Elangga. ada, Elangga 15. 39. 39. Anggap 40 lah. Angka 40 udah. Makanya Dan Henderson harus lepas, Pak. Udah 40 juta pound nih, ya Sedang, kan? opsi lain ya Fred. Nah, Fred, Tapi Fred itu yang nawar katanya cuma Galatasaray, 10. Pak. Galatasaray cuma mau 8. Oh, 7, 8, Pak. Dia nawar 7. Wah. MU mintanya MU minta 10. Kok jangan bilang, kok 10 sih? Kok goblok banget ya? Padahal Arab bukannya mau di 20 ya? Minimal 20 lah, Fred itu, Cok. Enggak, Arab kan mau 20 kan? Iya. Kenapa nggak lepas ke Arab ya? Nggak tahu. Tapi Galatasaray juga gila loh. Dia udah beli Itu kan siapa Icardi 10. Icardi. Icardi cuma 10 kan, Icardi. Tapi ya Icardi memang sampah, Nas. Tapi yang murah, Cuk. Hah? Hah? Wilfried Zaha. Oh iya, Saha. Saha. Iya, Pak. Gratis Saha. kan, Saha. Saha kan? Saha free agent. Oh, Iya, free agent Saha. gila dia mau beli Fred lagi, Pak. yang Ya bilang apa-apa. Fulham juga, gue kira bakal Fulham. Kalau Fulham lumayan pasti lebih tinggi lah, 20 dapat lah. Tapi Fulham malah beli yang lain, coy. Fulham Beli- beli apa? Itu Jimenez ya. gimana sih ya? Terus mau beli 2 back apa sih? Base dari Ajax. Base sama itu Salisu. Salisu. Salisu cuma 15 juta loh, Nas. Itu beli back tuh kayak gitu-gitu loh. Yang nggak ada gembar-gembar media 15. Gue kan bilang dulu, Salisu tuh paling cuma 20 juta lah mungkin. Tapi sekarang Lepas sekarang tuh serba salah, Hen. Tim klub-klub kecil juga anjing kalau kayak gini ceritanya. MU nawar, bisa jadi dia yang kontak Fabrizio. Ini gua kasih bocoran ya. MU make official bid ini. Nawar pemain A. Fabrizio breaking news ini. MU kaget, wah kok jadi mahal ya. Makanya naik. Bisa Bagus jadi, juga bisa nih. jadi. Ini orang Bisa jadi. Italia itu mafia semua, Cuk. Makanya copet di Italia itu banyak. Bangke Fabrizio ini anjing. Kalau Bisa jadi, bisa jadi. Ornstein itu kan kayak lebih kalem ya. kalem lah ya, lebih sopan lah. Ini semua, Cok. Ya. Fabrizio nih. Ya. Itu. Nah, kalau Ahmad yang versi anjingnya. Ahmad yang ngentot. Ahmad ngentot. Kan gue bilang Fulham berarti udah nggak mungkin ambil Fred kayaknya. Fulham kayaknya enggak. Kayak udah enggak ya. Duitnya udah buat tempat lain tuh. Sekarang malah Galatasaray kok. Galatasaray pengen 10 juta doang, Pak. Berarti berapa tuh? 39 atau 10? Wah, 49. 49. 50 lah ya. Masih kurang, Cuk. 50. Masih kurang loh itu. Lo bisa 50 juta pound kan? Itu kan 60 juta euro. 60 juta euro itu kalau di poundin 52 setengah 52. kurang lebih. Iya, tapi dia maunya cash loh. Si Siapa? Atlanta. Atlanta. Cash loh, ada Emang Nathan. udah dapat cash kan? 2 juta. Makanya dia 60 maunya. 60 Dia kan, juta dia, euro dia kan kan? 70, 80 kan. Euro kan? Iya. 60 juta euro. Kalau di poundin, kalau di kursin pound jadi 52. Berarti ngenawar dong. Hah? Jangan bisa tawar 45 plus 7 kan bisa. Ya, semoga lah. Add-onnya digedein lah. Kalau menurut gue ya 45 plus 15 juta euro lah gitu loh. Add-onnya tuh digedein gitu loh. 10 juta cicil 3 tahun atau 10 juta kalau Rasmus mencapai Dia maunya 50 cash, bro. gol 50 Dia nggak mau gol cicil, 3 cash. musim Cash keras, dia bilang. atau dia menjadi Ballon d'Or tambah berapa juta gitu loh. Ya. Terus siapa lagi, Pak? Si kayak Scott Bertahan ya. nominalnya kayak bertahan ya. Kalau lu udah jual Fred kayaknya Ten Hag, antara iya. salah satu itu Karena bertahan. memilih McTom sih. Iya, berarti. Scott sama Fred kalau salah satu kejual ya salah satu dipertahanin. Menurut Gue baca berita katanya dia bakal ngincer Amrabat. Bakal mau beli Amrabat kalau Van de kejual. Beek sama Fred kejual. Syaratnya itu, 2 itu. Van de Beek jangan Anas. Van de Beek mata lu, Van de Beek sih jual. Van de Beek sampah sih, Hen. Serius. Cuma emang gue Sampah, kasihan iya. sih, kayak mukanya kasihan sih. Kasihan. Enggak, Kasihan. makanya. Lu gak lihat ekspresinya dia cetak gol tuh. Iya. Oke, congratulations. Tetap ada sampah. Enggak kan gini loh, kita ini kan melihat dari sudut pandang fans ya. Kita ini kan pengen yang terbaik buat klub kita, klub kesayangan kita ini. Van Beek is not part of us, bro. Serius. Really? Serius. Iya Jelek. sih, iya Van de sih, Beek iya jelek. sih. Lu diajarin nendang yang bener tuh seperti itu loh, Nas. Terima bola first time bang. Gitu loh, Nas. Ada yang namanya kebetulan dalam hidup. Nah, kemarin salah satu momen itu. Mana ada dia cetak gol kayak gitu. Itu pun juga friendly lah, enggak terhitung lah. Ya. Friendly match lah.
Ya berarti next kayaknya Rasmus lah ya. Iya, tapi jangan Fred 10 juta lah, Nah, Cok. makanya, 15 lah ya. Minimal 20 Iya lah, lah, Cok. sebenarnya sih itu ya. 15/5 kek gitu loh. Enggak, tapi MU bilang ya gue bakal pas udah ini kok, udah pasang harga. Iya kok. MU mau 10. 10 kok 10,4 bahkan. Hancur 10,4 apa? Serius? Angka aneh banget ya. Itu belinya 60 loh, Cok, Fred itu, Cok. Makanya, Pak. Itu pinternya Ed Woodward loh itu, Cok. Sumpah. Hancur. Cok pembelian sampah, Cok. Padahal gue kira Fred main paling mahal loh, main paling oke loh harganya. Oke. Padahal sebenarnya musim lalu kan not bad kan di Not bawah bad, Ten Hag kan. iya. Makanya masa cuma 10 sih, Bro? Itu gimana, Nas? Teori lu kan ketika pemain ini ada value-nya, Iya. mulai membaik, ya kan? Itulah saatnya kita jual. Marketingnya kurang. Inilah Fred. Kurang jago. Ya kan bisa marketingin bininya. Loh, Cakep apa? Kan Okada Flix nih. Jancok Okada Flix. cocok. Enggak lah. 10 juta doang, Cok. Kalau 10 memang terlalu murah. Kita kan appraisal dia di kisaran 15-20 juta. Itu oke lah. Untuk Makanya pemain itu. sekelas Fred yang punya paru-paru 8 ya. Fred ini ya. Lari sana sini tanpa Nggak pernah tanpa capek arah. ini, Cok. Oke lah, harusnya bisa dihargai segitulah. 15, Van de Beek 15 dapat 30. Kan lumayan, Cok. Ya makanya, Pak. Nambah-nambahin. Gue juga kaget sih, aduh. Ya udahlah, mau gimana lagi, cuy. Ah. Penting lepas dulu. Oke, sekarang kita soroti ada kejadian menarik di kemarin. Soal yang posisi Grazer waktu dihadang sama Oh. ditanyain fansnya MU tuh loh. Oh. Ya, gue lihat lagi. Kapan lu jual MU gitu? Dia Yeah. cuman pertama nggak jawab kan? Yang di atas ya? Ada orang di atas videoin. Oh, terus dia nggak jawab intinya kan? Itu jauh kan? Dia cuma ketawa doang. Ada demo nih Iya. orang-orang. Hai, apa Jual MU, Glazer out. Dia Ketawa cuma doang, ketawa doang, cuy. Ketawa doang. Terus yang kedua, keluar tunnel. Iya. Laga Arsenal versus MU ditanyain. Kapan jual MU? Kapan lu jual nih MU? Dia jawab apa? Gue cuma mau menikmati pertandingan ini. Udah, ngeloyor aja udah. Bangsa, Cok, sumpah. Nggak ada kejelasan. Nggak ada ya. kejelasan, Cok. Iya, cuy. Ditinggal gitu aja. Kayak ibarat lu ya, gue mau jual nih. 6 bulan lalu gue ngomong, kayaknya saatnya yang jual nih MU nih, ya kan? Gue udah ditekan sama orang-orang sama fans terus. Jual, oke. Gue umumin, gue mau jual MU. Ngecek pasar doang gak sih? Selama 6 bulan, bangsat gak sih? Gue dengar malah gara-gara ada salah satu dari Glazer family yang nggak mau jual. Ya itu kan udah lama. Iya, ada dua ya. Jadi masih sampai sekarang masih belum jelas Itu kan itu berita lama, Cok, kalau kayak gitu. Ya mungkin Maksudnya sekarang. bertikai terus kan? Iya. 4-nya pengen jual, 2-nya enggak. Iya. Yang gitu mulu. Ya makanya nggak selesai kan. Oh gimana? Makanya jancok. Ini kan anaknya ya. Yang dulu kan 2005 diakuisisi kan Malcolm kan? Iya, bapaknya, iya, Ribet, anaknya. ribet, Ya, Cok, ribet 6 orang, kalau Cok. udah keluarga udah ribet, Nggak, Pak. masa kalau turun ke anaknya cuma 2, 3, ini 6, Cok. 6-6-nya dapat bagian, Pak. Iya, 6-6-nya tuh berhak bersuara semua. Itu yang susah. Tapi ngomong soal bersuara ya, yang pertanyaan gue tuh satu, Gary Neville pernah bersuara berkali-kali, Rio Ferdinand juga, Ronaldo juga. Ferguson ini kayaknya nggak pernah bersuara ya soal Glazer ya. Atau gue yang Teman baik kan? Atau gue yang teman baik ya? Setahu gue ya, 2005 ketika pengakuisisian itu Ed Woodward terlibat. ya, kan? itu kan pilihannya Brokernya kalau nggak salah, Iya. Ed Woodward. Sir Alex itu juga terlibat juga. terlibat memilih Glazer ini kan. Maksudnya kayak ada koneksi nggak sih sama Glazer itu? Ya. Ya kayak gue sering liat foto mereka bersama ya kayaknya. Makanya kalau Kayak nonton bareng apa semua kayak. Anteknya berarti ya. berarti kan Ya kalau beli anteknya lah. berarti kan sedikit banyak gue bisa menyalahkan Ferguson juga dong. Gara-gara bisa dong. Terus Tapi dia kan nggak tahu kalau jadi seperti ini. ya mungkin cara mungkin dia gini handle loh. klubnya Ya seperti mungkin ini kan gini. dia nggak tahu. Kalau dulu Malcolm satu orang doang, Iya. mungkin gampang nih Gampang, mikirnya. iya. Keputusan semua dia Iya. ya. 100% Malcolm doang, Iya. anaknya belum ada bagian. Iya. Karena sekarang turun ke anaknya 6 anjing ini. Iya. Jadi kan makin Iya makin ribet kan? pasti. Ada yang mau ada yang nggak mau. Iya. Tapi maksud gue kenapa nggak Qatar nggak usah 100% deh. Gak mau Qatar. Tetap kasih, ya makanya itu dia. Qatar juga batu kan, nggak Loh. mau ngubah Ya lebih keputusan. bagus 100% kan? Gue jadi Qatar juga gak mau. Iya, Orang ya ini ribet sebenarnya kayak juga. gitu. Kalau gue beli semua. Ya, Ngapain kasihlah lu pelihara dia lagi, Cok? itu loh. Oh, nggak udah. bisa. Gak tau. bisa tau. Nggak bisa. Dia kan Lu ngaceng nih, Cok, kayak gitu. Enggak maksudnya kan. Kalau gue nggak mau Gak lah. mau lah. 100%. Ya gue juga pengennya 100% Pak. Lah orangnya ribet kayak gini loh. Cuma kalau nggak jadi akhirnya Glazer tetap Glazer gimana? Ya mau nggak mau sekarang Ya sudah, cari klub kayak- lain lah. Iya kan Qatar sini. kabarnya kok mau milih West Ham kan? Mau beli West Ham. Makanya Pak. Iya. Lu coba lu bayangin kalau dia pindah ke West Ham. West Ham. Saingan Nangis nambah. Jo. Nangis gua sumpah Jo. Enggak kalau si Qatarnya memang niat ya kan. Ya udah 7 billion.
Aduh, 7 bilion sih bukan billion dollar. Penawaran terakhir udah take it or leave it. Mungkin 7 billion. yang membuat alot tuh mungkin Glazer itu bilang sama orang-orang Qatar, lu naikin lah. Twitter aja kejual sama Elon Musk 40 lebih. Masa lu nawar cuma 5. Itu ya mungkin jadinya ribet di situ. Gitu loh Pak Wil. Ya nggak tahu makanya. Ya, harusnya win-win solution sebenarnya antara Qatar naikin lagi. Kalau enggak ya kasih lah 10% 20% buat itu udah overpriced tau. Iya, Secara 6 itu market udah. valuation Ya, makanya. 6 itu sudah overpriced. Ya, makanya. Mereka juga tidak sebodoh itu. Ya makanya dia pengen 100% kan. Cuman nggak mentok nih jalannya. Gimana jalan lain? Ayo. Kalau gue jadi Qatar ya sebenarnya gue naikin 7 billion nggak apa-apa. Toh duitnya mereka nggak berseri juga kan. Itu cuman duit kecil kan. Kita hitung-hitungan dulu kalau 6 billion tuh sepersekian persen kan uangnya mereka kan. 7 billion ya 2% lah kita bilang lah. Naikin itu udah banyak banget itu. Pride kan mereka itu. Loh, justru jangan salah, orang Timur Tengah itu kalau masalah uang nggak, pride-nya itu yang Iya, Berarti dia kalau naikin 7 bilion berarti dia kalah, Pak. Itu goblok dia. Oh, lu kalah sama orang-orang US lu. Iya emang. Mungkin karena itunya. Cuman kasih ultimatum terakhir lah. 7 billion, take it or leave it. Sekarang lu mau terima atau enggak? Terima, ya udah beres. Akuisisi ke gua, MU. Tapi kalau enggak, satu dunia juga udah tahu bangsatnya lu seperti apa. Sebangsat itu maksudnya. Gitu loh. Enggak. Lu udah gua iyain 6 billion. Masih ribet. 7 billion. Masih ribet juga. Ya udah. Sekarang satu dunia lebih tahu lagi. Tapi kata Seanjing juga apa ini orang? Kata kan udah kasih ultimatum, mana udah ini 6 bilion terakhir. Ya, tawaran 6 bilion terakhir, iya. Kayak gue rasa dia nggak mungkin nambah deh. Nggak mungkin nambah. Nggak mungkin nambah ya. Take it or leave it itu. Makanya Jo, Dia nggak segitu. berat Pak. Sekarang ibaratnya kayak bola itu di tengah terus dibiarin aja. Gak nemu jalan keluar. Iya, sama Glazer dibiarin terus. Makanya dua orang Glazer ini nih. Bisa dibunuh gak sih? Makanya Jo. Jangan ditiru. Ini perkataan yang anarkis jangan ditiru. Iya. Ada oke, pokoknya udah panas Iya. sama Glazer nih. Gak ada kejelasannya nah. Nggak jelas. Ya itu bakal panjang lah, itu bakal panjang. ya kita kan dari awal sudah menyiapkan mental untuk ini. Ya apa-apa. Makanya kalau kita mikirin ini terus stres. Oh iya, dan satu lagi kan apa si Ten Hag bilang di wawancara ya. Apa? Kan lu di Amerika nih, pas nih, lu bisa gak ketemu sama Glazer ngobrol. Si Ten Hag bilang ya, gue kalau diajak ketemuan sih gue mau. Dia bilang kita ngobrol-ngobrol, kasih ide segala macem. Ternyata kan enggak. Ya belum tentu, kan masih di Amerika kan ini. Jadi semoga aja ya. Semoga Bertemu, ngomong baik-baik. Ngapa urusannya Tenak emang digaji dia urusannya Ya sama kan klub. maksudnya ya kasih ini masukan lah. Tentang Ngobrol-ngobrol. penjualan ke Qatar. Iya, kasih ngobrolin. Maksudnya gimana sih ini MU nih gue mau bawa gimana nih? Iya. Rencananya kayak gimana? Ngomongin itu lah. Wah ini punya visi seperti ini loh tentang MU, buat MU ya Iya. kan? Nah, lu Iya. Sebagai owner harusnya owner gimana? Kasih iya. penjelasan lah gini-gini. Ajak dinner lah. New York kan banyak 3 Michelin star restoran kan banyak lah. Itu terus kecil lah buat itu. ke malam kemana Nas? Jangan pulang dong. Oke, daripada stres mikirin Glazer, pokoknya ini terakhir guys, jangan lupa kalau bagi kalian yang susah tidur, pakai Kugo Essential Oil, aromaterapi oil. Bisa didapatkan di Shopee, Tokopedia. Ketik aja Kugo Store. Oke guys, thank you for watching. Thank you juga yang sudah like, comment, share video kita ini. Semoga kalian menikmati. Kita tunggu minggu depan apakah Rasmus Højlund sudah here we go atau masih seperti biasa guys, berbelit-belit. Oke, thank you for watching. Kita tunggu komen kalian di bawah ini bagaimana tentang Rasmus Højlund. We born red, we die red, Manchester always red.